Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kepustaka dan Seminar Penelitian Pendidikan Kimia, Asisten Profesor Fitria Khairunisa MED, dan audiens yang hadir pada proposal penelitian ini. Izinkan saya, Farhan Bahri, akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya, yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantukan media PowerPoint terhadap hasil belajar kimia pada materi Ikatan Kimia kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Adapun rumusan pembahasan yang akan dibahas pada proposal penelitian ini terbagi atas tiga, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Sub-subbab dapat dilihat pada layar presentasi. Penelitian dari Misria tahun 2013 menyatakan bahwa rendahnya penguasaan konsep ikatan kimia disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah pembelajaran dilakukan menggunakan metode ceramah. Nah, salah satu metode yang dapat meningkatkan partisipasi atau keaktifan dari peserta didik adalah model kooperatif tipe STAD atau Students, Teams, Achievement, and Division dari LOZA 2018. Nah, dalam memperbaiki hasil belajar peserta didik dapat dicapai dengan peningkatan pemahaman peserta didik melalui keaktifan dalam proses pembelajaran. Nah, media PowerPoint sebagai media pembelajaran dalam proposal penelitian ini dapat dikombinasikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada proposal penelitian ini adalah yang pertama, apa pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantukan media PowerPoint terhadap hasil belajar kimia pada materi Ikatan Kimia kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Kemudian bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantukan media PowerPoint terhadap hasil belajar kimia pada materi Ikatan Kimia kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantukan media PowerPoint terhadap hasil belajar pada materi Ikatan Kimia kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Kemudian tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantukan media PowerPoint terhadap hasil belajar kimia pada materi Ikatan Kimia kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Adapun manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan metode pembelajaran dan menjadi referensi pemilihan model pembelajaran pada materi ikatan kimia. Kemudian manfaat praktis terdiri atas tiga, itu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi pendidik, dan manfaat bagi peserta didik. Adapun landasan teori yang menjadi referensi dalam proposal penelitian ini adalah bahwa kita ketahui belajar merupakan proses di mana suatu organisasi berubah perilaku akibat dari suatu pengalaman. Nah, hasil belajar yang merupakan output dari penelitian ini adalah suatu keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah. Kemudian model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran di mana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang beranggotakan 5 orang atau lebih dengan struktur kelompok yang heterogen atau terdiri atas berbagai macam jenis kelamin misalnya, ataupun umur, dan juga ranking atau peringkat di kelas dan sebagainya. Konsep STAD atau Students, Team Achievement, and Division ini bagaimana pendidik dapat memotivasi peserta didik dalam kelompok belajar agar dapat bahu-membahu untuk menguasai materi pembelajaran. Kemudian PowerPoint sebagai media pembelajaran merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mampu menampilkan program multimedia yang menarik, mudah dalam pembuatan, kemudian penggunaannya yang relatif murah. Nah, ikatan ion yang merupakan materi dari proposal penelitian ini adalah ikatan yang terbentuk antara atom-atom unsur logam dan atom unsur non-logam. Ini merupakan beberapa penelitian relevan yang menjadi dasar bagi penulis dalam penulisan proposal penelitian ini. Jadi ada beberapa macam penelitian relevan yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian penulis. Kerangka berpikir, kita lihat dari hasil belajar kimia rendah, itu merupakan latar belakangnya. Jadi hasil belajar kimia rendah diturunkan menjadi kimia merupakan mata pelajaran sulit karena bersifat abstrak yang pertama. Lalu penguasaan guru, sehingga siswa menjadi pasif. Jadi guru cenderung pembelajarannya adalah teacher centered. Lalu metode pembelajaran yang digunakan masih konvensional. Maka peserta didik hanya menghafal, mencatat, mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, baru kemudian timbullah penyelesaian bahwa pembelajaran kooperatif ini dapat memberikan atau memancing keaktifan dari peserta didik dengan cara pemberian penghargaan oleh kelompok. Nah, pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student
tim Achievement and Division ini akan meningkatkan tes hasil belajar kognitif dari level C1 sampai C4. Kemudian hasilnya atau output-nya adalah hasil belajar kimia yang maksimal. Nah, hipotesis penelitian sesuai kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan dikemukakan sebagai suatu respon awal yang dilakukan penelitian ini, yaitu yang pertama, terjadi peningkatan hasil belajar kimia dengan menggunakan metode atau model kooperatif learning tipe STAD berbantukan PowerPoint terhadap hasil belajar kimia pada materi ikatan kimia kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, kemudian respon siswa positif terhadap penggunaan model kooperatif learning tipe STAD berbantukan PowerPoint terhadap hasil belajar kimia pada materi ikatan kimia kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Dapat dilihat di bab 3 metodologi penelitian bahwa tempat dan waktu penelitian tempatnya di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang di kelas 10.1 sampai 10.2 tahun ajaran atau tahun akademik 2019-2020, waktunya 1 April sampai dengan 5 April 2020. Populasi dan sampel, populasi yang dapat diambil dari proposal penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, kemudian sampelnya adalah peserta didik kelas 10.1 sampai 10.2 di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Jenis penelitiannya adalah penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen dengan metode penelitian, metode eksperimen. Rancangan penelitiannya, yang pertama adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent control group design. Dapat dilihat bahwa di kelas eksperimen, pretestnya O1, perlakuannya X seperti itu, nah prosesnya O2. Kemudian di kelas kontrol, dilakukan pretest di O1, kemudian perlakuannya tidak ada dan prosesnya O2, itu merupakan rancangan penelitiannya. Kemudian teknik pengumpulan data, nah teknik penelitian ini digunakan berupa tes hasil belajar dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 butir soal, serta non-tes yang berupa observasi. Nah, ini sumber datanya adalah siswa, jadi untuk yang siswa, yang pretest itu sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan media PowerPoint, teknik pengumpulan data dengan menggunakan pretest terlebih dahulu, kemudian instrumennya adalah butir pertanyaan, pengamatan proses siswa mengisi butir pertanyaan dengan diawasi oleh observer. Kemudian sumber datanya siswa, di sini yang kedua, kemudian pretestnya sebelum diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan media PowerPoint, teknik pengumpulan data yang berbeda di sini adalah melaksanakan post-test dengan butir pertanyaan instrumennya, kemudian siswa mengisi butir pertanyaan dengan diawasi oleh observer. Nah, instrumen penelitian seperti yang dijelaskan dari penelitian tadi adalah tes hasil belajar siswa dan juga observasi. Dan teknik analisis datanya adalah pengujian persertaan analisis data, pengujian data, dan juga analisis data. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga audiens dari seminar proposal penelitian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.